Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini lagi kondisi hujan, gerimis gimana gitu kan, mendung-mendung gimana, berisik juga. Itu masih acara 17-an lah. Walaupun sekarang tanggal 18 mungkin ya udah lewat, nggak apa-apa. Kita fokus ke pembahasan yang bakal kita bawa pagi ini. Kita kupas tuntas pagi ini tentang satu konsep pelatihan merpati bahan, tetapi ada dua pemikiran yang berbeda. Dan dimana pemikiran yang satu, ngelatih merpati bahan, saya lebih memilih gimana caranya merpati bahan ini lebih cepat gandeng, ngikut gandengannya, lebih cepat hafal track, dan lebih cepat tinggi ngikutin gandengan dia. Sedangkan pemilihan yang kedua, konsep saya, misalkan saya ngelatih merpati bahan player saya lebih memilih fokuskan pencarian tenaga. Pilih yang mana silahkan di kolom komentar. Pro kontranya nggak apa-apa, yang penting hal positif gunakan di dalam kalimat komentar. Semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi menjelang siang, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Agak mendung, agak gelap, udahlah bodo amat lah ya. Terima kasih banyak untuk udah subscribe, like, komen, mampir. Terima kasih banyak untuk produk yang selalu saya beritahukan, saya kasih tahu. Silakan di layar sebelah kiri itu produknya udah tertera, tinggal check in, check out, kebeli, langsung sampai rumah. Selesai kan? Simple, nggak akan susah-susah milih produknya. Tetap saya sematkan. Udahlah, langsung fokus ke sesuai opening ya bang, biar nggak terlalu lama. Opening yang kita bahas apa bang? Opening yang kita bahas tadi, pelatihan merpati bahan player terbagi menjadi dua fokus. Ada sebagian orang lebih memilih cepat tinggi merpati bahan playernya, lebih cepat pinter gandengnya, lebih cepat hafal tracknya, lebih cepat sampai start. Sedangkan opsi yang kedua, lebih memilih fokus ke tenaga, urusan nanti pinter gandeng, urusan nanti cepat sampai start itu belakangan, yang penting tenaga lebih fokus. Pilih yang mana bang? Kalau saya pilih yang kedua, lebih fokus ke pencarian tenaga dulu untuk merpati bahan. Memang pro kontra, ada nilai positif dan negatifnya, ada plus minusnya lah dari dua cara tersebut. Kita jelasin satu persatu deh secara singkat. Yang pertama, yang lebih memfokuskan merpati bahan playernya urusan tenaga belakangan deh. Kalau saya, kata dia, saya lebih memilih merpati bahan ini gimana caranya lebih cepat pinter gandeng, lebih cepat ngikut gandengan biar cepat tinggi, lebih pinter gandengan biar cepat sampai setar hafal track. Minusnya di mana? Minusnya gini bang. Minusnya kalau sampai nanti dia rampasan sampai dewasa, beberapa kali rampasan pun kalau dibiasakan kayak gitu, mau tahu apa minusnya? Dia bakalan selalu ngikut gandengan. Itulah kenapa terkadang ketemu player yang lagi digandeng, player tersebut cuma mau ngintilin gandengannya, nggak mau ninggalin gandengannya meskipun dia sudah hafal track. Jelek kan? Ujung-ujungnya jadi apa itu? Ujung-ujungnya bukan jadi player, ujung-ujungnya jadi pelatih. Pelatih pun kalau saya bilang gagal, untulan pun saya bilang gagal, karena selalu ngikutin gandengan, nggak dibawa sampai pulang. Kalau gandengannya cuma muter di setar ya diikutin aja, habis tenaga di situ. Iya kan? Logika begitu. Minus yang kedua, karakter bawaan induk nggak akan keluar bang. Kalau memang lebih memfokuskan ke situ, mungkin bukan nggak keluar, bakalan lama banget keluarnya. Karena apa? Selalu ngikutin karakter gandengan, tingkat ketinggian gandengan, muter atau nggak gandengan, cara ngolongnya gandengan, cara penyelesaian akhirnya gandengan, biasanya dia selalu ngikutin. Kayak nggak punya pendirian kalau bilang, padahal merpati tersebut dari keturunan yang bagus. Jadi jangan salah, itu banyak minusnya kalau saya bilang. Ya untuk kalian di luar sana memang kalau masih memilih konsep pertama silakan gitu. Tapi kalau menurut praktek di lapangan yang udah ada, bukan satu dua orang, bahkan saya pribadi, kayaknya nggak banget, saya nggak memilih untuk konsep yang pertama. Saya lebih memilih apa? Lebih memilih konsep pembahasan yang kedua. Merpati bahan player itu fokuskan cari tenaga. Urusan belakangan nanti dia mau tinggi stabil atau cepet tinggi stabil, urusan belakangan nanti dia bakalan cepet gandeng, pinter gandeng belakangan. Yang penting tenaganya udah bagus, urusan tinggi stabil itu seiring sejalan kalau saya bilang. Dan urusan gandengan itu juga disesuaikan dengan waktu.
Memang ada sebagian merpati bahan, ada yang lebih cepat pintar nyari gandengan, ada yang agak egois, agak lama. Itu ada. Intinya kita jangan pernah mempermasalahkan tiap-tiap merpati bahan yang kita latih. Walaupun dalam satu indukan, kadang anakan keturunan berikutnya itu beda-beda karakter. Nah bang, kalau minus dari pemilihan kedua apa bang? Minusnya cuma satu bang. Kalau memang kita lebih lama memfokuskan merpati tersebut pencarian tenaga, minusnya cuma satu, proses waktu. Proses waktu yang lebih lama. Itu prosesnya, tapi perkembangan ke depannya itu bisa jangka panjang. Kalau merpati tersebut, merpati bahan tersebut tenaganya udah maksimal bang, CC-nya pasti cepat keluar. Beda dengan pemilihan konsep pertama, cuma dapat tinggi, pinter hafal track, pinter gandeng, tenaga gak ada, penyelesaian akhir walaupun keturunan induknya CC besar, penyelesaian akhir anak keturunannya kalau dilatih kayak gitu nggak keluar CC bang. Karena apa? Penyelesaian akhir pun butuh tenaga yang maksimal. Beda dengan konsep yang kedua. Kalau tenaganya udah udah sama-sama jadi player, dikatakan konsep A dan B, tetap saya lebih memilih konsep yang B karena tenaganya udah lebih dulu ada, dan saya yakin penyelesaian akhirnya lebih mantap, lebih bertenaga dari yang pilihan A. Itu penjelasan simpelnya. Jadi kalau mau mendengar saran saya, lebih memilih kalau kawan-kawan di luaran sana lagi tahap pelatihan merpati bahan, sebaiknya pilih yang B. Fokus ke pelatihan tenaga. Karena apa? Semakin lama fokus ke pelatihan tenaga, maka merpati bahan tersebut lebih lama atau lebih cepat fokus, bukan lebih lama, lebih cepat fokus ke betina juga. Jadi fokus ke betina lebih bagus daripada konsep pelatihan A. Bukan nggak menghormati pelatihan A, menghormati tetap. Itu urusan masing-masing percaya atau enggaknya. Dan kalau ada pertanyaan, bang lu memang pernah nyoba yang pertama dan kedua? Udah. Untuk nyoba yang pertama yang kedua memang sudah. Kan sudah saya bilang ada plus minusnya. Tapi lebih banyak kalau menurut saya pribadi minus di konsep yang pertama, bukan konsep yang kedua. Jadi untuk teman-teman, urusan pro kontra itu terserah kalian mau memilih konsep yang mana. Yang penting saya selalu menyarankan hal positif di setiap video saya di channel ini. Urusan orang bilang, oh yang penting terah gini-gini, bang, terah itu nggak ngejamin lo bakal juara bang. Ingat, kalau rezeki lu jelek, walaupun lu punya burung yang harga berapa M pun, bakalan susah bang untuk podium. Kalau perawatan lu asal-asalan, tetap aja bang. Jadi urusan terah itu mungkin sebagian orang nomor satu, tapi kalau saya bilang yang utama itu perawatan, karakter. Urusan podium itu rezeki masing-masing ya. Setelah yang lain kita maksimalkan, saya rasa memang itu konsep pemikiran saya. Urusan pro kontra, kawan-kawan di luar sana berbeda konsep pemikiran, silakan. Saya tetap menghormati kalian semua di luar sana. Untuk video kali ini kalau memang kurang jelas, silakan di kolom komentar. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.